lana asyalana fi adawatan lillazina amanu ya'budu waladina asyraf. Yang paling keras permusuhannya dengan orang-orang beriman adalah Yahudi dan musyrik. Jadi orang sudah paham memang begitu perilaku dan karakter daripada kafirun menghadapi mukmin. Oh, jadi Pak Salim paham bahwa saya ini dulunya belum mengenal kebenaran. Saya paham, sekarang saya maafkan. Wah, enak sekali, langsung tenang saya. Tapi saya masih khawatir karena malu. Mau dipotong nih burung ini. Dia panggil saya karena sudah dianggap saudara. Dia panggil saya ke belakang. Dia bawa gambar, banyak sekali gambar. Dia bilang, tinggal saya pilih, mau yang spesial atau yang original. Kayak martabak. Surat yang original atau yang spesial. Ada yang bentuk-bentuk begini semua. Ini saling ini kan Ogi. Ogi ini negara bagian timur Afrika. Jadi Pak Salim di mana dipotong kira-kira? Cuma di ujung. Sakit nggak? Nggak sakit. Seperti digigit semut. Mainkan tadi lah. Begitu disunat, masya Allah. Hah? Susah saya pakai celana 2 minggu. Dijepit dengan bambu baru dihajar. Oh, masya Allah. 2 hari kemudian saya lihat sudah bengkak, sudah warnanya sudah hitam. Saya panggil istri saya. Sini dulu. Coba lihat ini, hancur ini. Rupa-rupanya bukan hancur, proses penyembuhan. Karena benangnya mau keluar, jadi begitu, jadi hitam seperti kopi begini. Allah. Oh, ini proses penyembuhan, tidak apa-apa Pak Yahya. Saya bilang dia masih dendam itu. Ini rusak, ini perkakas itu. Datang Pak Yusuf Yamani, datang Pak Komarudin Sofah, orang yang membimbing saya untuk bersyahadat, dan mereka mengatakan ini adalah proses penyembuhan. Hari ketiga saya karena sakit tidak bisa berdiri, saya suruh istri saya untuk memimpin sholat subuh. Saya bilang istri saya, mama sini. Sekarang kamu yang jadi imam, saya makmum. Ini baru 3 hari masuk Islam, dari kafir masuk Islam. Berapa rakaat Pak? Saya bilang pagi-pagi ini 20 saja dulu. Ini nih orang yang sholat tanpa ilmu. Di mana kiblatnya Pak? Saya bilang sana. Jadi pikir saya di mana ada jendela kamar itu kiblat. Sudah, kamu sholat. Kamu yang imam, saya yang makmum. Istri saya tengok ke belakang begini, luruskan dan rapatkan. Macam-macam saya bilang tuh. Dasar bekas kafir kamu, saya bilang gitu. Berapa orang di belakang, cuma saya sendiri luruskan apa? Macam-macam kayak Pak Imam saja. Luruskan, rapatkan apa? Cuma saya sendiri, cepat 20 rakaat. Dia mainkan terus, sujud berdiri. Ayat yang dibaca, Qul huwallahu ahad. Itu terus sampai 17 kali. Datang Pak Komarul, dia colek saya, Pak Yahya, berdiri. Kenapa? Salah. Sholat subuh itu hanya 2 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, isya 3
yang lebih goblok lagi. Sudah tahu arah kiblat, sudah tahu jumlah rakaat, begitu mendengar as-salatu khairun minan naum, itu yang lebih goblok. Silakan tertawa di hadapan manusia, kami salah, tetapi di hadapan Allah saya yakin 1000% kami tidak salah, karena hukum di dalam Islam innamal a'malu binniyat, amal tergantung niat. Daripada sudah dari nenek moyang muslim sudah tahu sholat subuh 2 rakaat, mendengar azan di subuh hari berarti sholat subuh, tapi dia ngorok, dia tidur. Orang-orang seperti ini apabila menghadapi nafkatul ba'ad fase mauqif, ada 12 golongan kata Nabi SAW, golongan yang dibangkitkan dari kubur, wajah mereka seperti muka seekor babi, adalah orang-orang mukmin yang melalaikan sholat, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang melalaikan sholat. Saya curiga Bapak Ibu saudara-saudaraku, pejabat-pejabat kita yang ditangkap-tangkap dan dihukum dipenjarakan itu adalah orang-orang Islam yang tidak sholat. Orang Islam yang tidak sholat hidupnya insya Allah pasti miskin. Allah katakan setelah kamu sujud maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk mencari nafkah. Dan Nabi SAW bersabda, imali dunia kakanakan ka Yesu abad wa molekrotika kakanakan tamu tebon. Cari duniamu seolah-olah kau hidup 1000 tahun, cari akhirat seolah-olah mati besok. Islam yang dibangun oleh Allah di atas 5 tingkatan yang kita kenal dengan rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah sedekah, yang keempat naik haji, yang keempat berpuasa, yang kelima adalah naik haji. Mukabilin laili wa nahari wa mudabilin ayyami wahdan alladhi ja'ala awalal ashhuri rumisani jawwada wa jalla syahran haraman la yusbuka imayatan lil haji wassadaqa wahda alladhi jahada bilai haqqa jihadihi wa badal juhda. Ini jihad yang paling tinggi adalah naik haji. Ini kita di Indonesia, Masya Allah, kalau mau pemilihan bupati, pemilihan gubernur, pemilihan presiden, pemilihan anggota parlemen legislatif, Insinyur Dr. Randus Haji Muslimin Abdullah MSc MBU MBX MBM hari ini dipilih menjadi anggota DPR, besok-besok masuk penjara. Ini peristiwa semacam ini sudah diwanti-wanti, sudah diantisipasi. 1435 Hijriah yang lalu sudah disabdakan oleh Nabi ketika Ammar bin Ka'ab Abu Hurairah datang kepada Nabi SAW dan bertanya kepada Rasulullah, ya Habibullah, man a'lamun nasi, man abudun nasi, man abdulun nasi. Ya Rasulullah, siapakah orang yang berilmu? Man a'lamun nasi, siapakah orang yang ahli ibadah? Man abudun nasi, siapakah orang yang paling utama? Abdulun nasi. Nabi SAW al-aqil, orang yang berakal. Ternyata kita ini tidak cukup hanya beriman, tetapi kita perlu berakal. Ini sekarang ini kan orang lagi bingung-bingung mau pilih Jokowi atau Prabowo, kan begitu? Timbul fitnah di mana-mana, saling menjelekkan Jokowi, saling mengungkit-ungkit masa lalu kedua capres. Ini dosa. Ini adalah fitnah, ini adalah
ancaman celaka. Tidak boleh. Harusnya media, harusnya orang Indonesia ini saling mengangkat kebaikan antara Jokowi dan Prabowo, lalu dihitung mana yang lebih berdasar, itu yang jadi presiden. Atau kalau rumit begitu, susah begitu, begini sajalah. Prabowo jadi presiden, Jokowi jadi wakil, selesai. Tapi mana partai politik tidak mau. Partai politik tidak mau transaksional. Menjadi presiden bukan menjadi pemimpin CV. Menjadi presiden bukan menjadi bupati. Menjadi presiden bukan pemimpin daerah. Menjadi presiden harus minimal menguasai 12 logika negara. Rusia punya logika, harus dikuasai. Amerika punya logika, harus dikuasai. Inggris punya logika, harus kita tahu. Antropologi, linguistik, bahasa dan budaya. Dalam setiap karakter bangsa memiliki warna dan corak keunikan untuk membangun sistem dalam konstruksi politik. Kita sebagai ulama ini bukan tidak tahu berpolitik, paham sekali, understand to the world we live in. Kami paham di mana dunia kami hidup. Sekarang mana yang akan membawa bendera Islam? Mana yang akan menyokong? Mana yang akan mensupport? Mana yang akan mendukung perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Lihatlah, lihat, perhatikan baik-baik keadaan dunia yang pernah terjadi di zaman Nabi Nuh, di zaman Nabi Lut, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ini menjadi trend topik, menjadi news, menjadi berita yang sangat-sangat terkemuka, terutama dosa fahisyah. Dosa fahisyah ini adalah dosa sodomi, dosa pedofilia yang dilakukan di semua negara. Ini sampai kotanya Nabi Lut dihancurkan oleh malaikat. Ini tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Orang rakus dengan kekuasaan dan kedudukan. Bahkan yang sudah muslim sendiri, yang sudah pergi haji, yang sudah hakim, masuk penjara. Satu ketika datang iblis kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iblis menyerupai seorang kakek-kakek yang sedang bugar. Di tangannya terpegang sebuah tongkat. Dikisahkan, diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbih. Diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbih mengatakan Allah Ta'ala menyuruh iblis datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjelma sebagai seorang kakek-kakek yang sedang bugar. Tangannya terpegang sebuah tongkat. Lalu bertanya Nabi, siapa ente? Dia jawab, saya iblis. Kenapa nih? Pagi-pagi buta datang ke saya. Kata iblis, saya diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadap engkau Muhammad untuk mendengarkan setiap pertanyaan yang kamu ajukan kepadaku. Silakan bertanya kepada saya, kata iblis. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai iblis, ada berapa musuh-musuhmu dari umatku? Kata iblis, ada 15. Yang pertama, engkau sendiri wahai Muhammad. Ini musuh iblis. Yang kedua, imam pemerintah yang adil. Pemerintah yang adil jadi ancaman musuhnya iblis. Yang ketiga, orang kaya yang tawadhu, yang rendah hati, yang tidak takabur. Yang keempat, saudagar yang jujur, yang tidak suka bermain di timbangan. Yang kelima, orang berilmu yang melakukan sholat lagi khusyuk. Yang penting sholat ini adalah khusyuk. Yang keenam, orang mukmin yang suka memberi nasihat. Yang ketujuh, orang mukmin yang berbelas kasih. Yang kedelapan, orang yang bertobat lagi istiqomah. Mu'alaf itu. Jangan masuk Islam dari tahun 80 sampai sekarang tidak hafal Al-Fatihah. Ini bukan mu'alaf yang begini, kualat yang begini. Kualat.
Yang kesembilan, orang yang menjauhkan diri dari barang haram, warak. Saya baru pulang dari Padang, dari Sumatera Barat. Kemarin saya dari Aceh, Riau, Pekanbaru. Kemudian menghadiri tanggal 22 kemarin saya menghadiri hari ulang tahun Kabupaten Lahad, Sumatera Selatan. Saya keliling Indonesia pakai mobil, jadi bebas kemana-mana. Sampai saya di Sumatera Barat, Minangkabau. Masya Allah, di bukit tinggi itu Payakumbu, orang-orang pakai kopiah, peci muslim, orang Islam masih peluk-peluk anjing. Ini najis. Saya pertama kali masuk Islam, datang penjual ikan ke rumah saya. Di rumah saya itu ada 3 ekor anjing herder dan bulldog. Anjing yang dibeli dari Amerika. Anjing yang tidak boleh ada orang masuk, dia tangkap, dia banting, dia hancurkan. Tapi penjual ikan ini masuk, ini anjing tidak bisa tidak berkutik, dia tidak bisa menggonggong, bahkan dia masuk ke kandangnya, ekornya masuk sampai ke pantatnya. Ketakutan anjing ini. Tapi saya tidak curiga siapa penjual ikan ini. 3 kali saya berdialog dengan penjual ikan. I'm speak French. Dia balas dengan bahasa Inggris. That's Belanda. Semua dia katakan sama saya. Jangankan tidak bahasa itu, semua bahasa di dunia saya tahu. Bahkan setiap manusia yang karam di lautan, yang dimakan oleh ikan, saya yang mempertanggungjawabkan kepada Allah Azza wa Jalla. Saya baru tahu. Hari ketiga saya panggil orang Manado. Saya punya dokter, saya punya jemaat, namanya Dokter Budi. Panggil ke rumah saya, periksa, ini anjing sakit apa? Dia bilang ini anjing tidak sakit, cuma di dalam perutnya ada semacam mutiara. Ternyata ini anjing sama-sama dengan saya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anjing itu najis, orang Islam tidak boleh pelihara anjing. Ini yang dikatakan warak, orang yang menjauhkan diri dari barang haram. Jangan sentuh itu. Kalau rokok bukan haram, enjoy. Saya ke belakang tadi saya merokok 2 batang, berarti 2 jam ceramah. Siapa bilang rokok itu haram? Ini ada di kantong saya. 1 hari 5 bungkus saya tarik. Itu cuma mencari-cari kelemahan sesama muslim. Dakwah semacam itu nggak laku di dalam Islam ini. Haram sudah jelas, makan babi haram, pelihara anjing haram, berzina haram, hamil, minuman keras haram. Rokok kagak, men. Allah, masih ada banyak yang lebih penting. Jangan rokok terus. Saya kalau tidak ada rokok tidak bisa keliling dakwah. Saya perokok, tapi saya masih kuat berdakwah. Keliling Indonesia saya tidak pakai sopir, saya bawa sendiri. Banyak orang yang ingin menjadi supir saya. Baru 5 supir lari, Pak Haji. Baru 5 supir lari sama saya. Dia bilang kalau dakwah begini lama-lama mati kita. Karena tidak tidur-tidur. Saya sampai kemarin dari Riau, Lampung, menyeberang feri. Mobil saya taruh di Bandara Soekarno-Hatta. Hanya ganti baju kotor taruh di mobil saya, dan saya terbang dengan anak istri. Belum pulang rumah. Langsung menuju ke Balikpapan. Hanya 1,5 jam tidur. Begitu tiba di Balikpapan cari rental, langsung menuju ke Merak. Pak Haji bilang ke Merak cuma 7 jam, Ustaz. Dari Balikpapan. Tapi saya sudah tahu begitu memang kalau panitia. Kalau dia bilang 10 jam, berarti tambah 3 lagi ke sana, 13 jam. Berapa jam pagi dari Balikpapan ke Merak? Insya Allah. Apa ke insya Allah? Ya maklumi. Insya Allah cuma 8 jam, Ustaz. Siap Haji, saya ke sana.
Jalannya bagus, bagus. Memang betul. Jalannya bagus, hanya sedikit-sedikit yang rusak. Mesti begitu jadi ustaz. Pikirkan datangi jamaah. Jangan pikirkan berapa amplop yang didapat. Allah. Tidak pernah ada konsep dalam mindset pemikiran saya. Sekali ceramah bayar sekian. Tanya beliau. Saya hanya bilang sama beliau, pagi kita tolong bookingkan tiket pesawat karena waktunya sudah mepet. Tidak mungkin saya berangkat ke Merak pakai mobil pribadi. Jadi kalau bisa saya naik pesawat dan dari Balikpapan saya yang charter rental, saya yang bayar. Saya datang dengan anak istri. Capek-capek, ngantuk-ngantuk, tapi siapa yang berpikir tentang tegaknya Islam di masa mendatang? Siapa yang sayang kepada jamaah? Makanya saya tidak suka ada orang yang sudah dipanggil ustaz, kemudian dia masuk penjara hanya gara-gara sapi impor. Bahkan ada orang yang mengaku ustaz, pakai sorban sampai gigi mata dia kasih sorban. Ujung-ujungnya dia tipu jamaah. Itu Guntur Bumi punya kelakuan. Tidak boleh. Ustaz itu dia konsisten, dia berilmu, dia setiap hari yang disampaikan adalah kebenaran. Itu ustaz. Makanya kalau jadi ustaz, jangan keluar rumah kalau bukan dakwah. Ini yang ke-10 adalah orang mukmin yang selalu dalam keadaan suci, taharah. Yang ke-11 orang mukmin yang banyak bersedekah. Yang ke-12 orang mukmin yang berbudi luhur. Yang ke-13 orang mukmin yang bermanfaat bagi manusia. Yang ke-14 penghafal Quran yang senantiasa membaca dan mengajarkan kepada sesamanya. Ini musuh iblis. Tadi saya kaget ini, polisi yang baca Al-Quran tadi, polisi takwa. Mudah-mudahan semua polisi begini. Amin ya rabbal alamin. Supaya kalau ada mobil lewat nggak sembarang print. Siap, ya memang siap. Kenapa sabun tidak dipasang? Apa Pak Komandan? Turun. Belum tahu pasalnya? Belum. Pasalnya 250. Ini Komandan. Assalamualaikum. Malu jawab salam. Karena sudah menerapkan pasal 250. Ahli polisi takwa. Alhamdulillah. Polisi yang takwa. Pak Haji juga adalah seorang polisi. Ini negara kita akan jadi baik kalau petugas negara ini. Coba di calon presiden kita masyarakat untuk tampil di depan publik karena kita ini adalah mayoritas muslim. Kalau dia beragama Islam, suruh dia baca Al-Quran. Siapa yang tidak sesuai dengan hukum-hukum tartilnya, makhrujnya, tajwidnya, jangan pilih jadi presiden. Kalau presidennya orang muda, suruh dia baca kitab muda. Hindu baca kitab Hindu, Kristen baca kitab Kristen. Kalau presidennya orang Kristen, begitu dia baca.